Zahra membocorkan kebusukan Nadia kepada Saleha dan Nando serta Ferdi. Kalau dia dulu pernah menghabisi 2 nyawa tunangannya hanya untuk mencairkan asuransi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Minggu 3 November 2024. Hayo loh, sepertinya bakalan tamat sudah guys riwayat dari Nadia. Karena kebosukannya, kemudian kejahatannya bakalan terbongkar. Sekaligus identitasnya juga bakalan terbongkar. Sepertinya Nadia ini memang tidak ditempatkan untuk sinetron Saleha. Ya, tidak lama maksudnya ya, tidak mempunyai episode yang panjang gitu kehadiran si Nadia ini. Dan sepertinya dia juga akan berakhir seperti Ibu Rianti yang meninggal di dalam penjara dengan dendam yang luar biasa yang ada di dalam diri dia dan pikiran dia. Ya 11-12 juga lah ya sama Ibu Rianti yang selama ini memang cuma dendam aja terus yang ada di pikirannya terhadap Saleha. Tapi kita nggak bisa bahagia dulu nih guys. Karena sepertinya yang bakalan happy di episode kali ini tuh adalah Dita. Seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin itu kan kita udah melihat si Saleha yang tiba-tiba sakit perut. Kemudian dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan nyatanya Saleha ini waduh menyedihkan sekali. Nggak salah ya Mimin bilang kalau si Saleha ini emang beneran sial ya guys ya. Karena di saat kejahatan Nadia sudah mulai terbongkar, taunya si Saleha bakalan menderita lagi. Karena apa? Saleha divonis mengidap penyakit kanker stadium akhir dan sisa hidupnya hanya 6 bulan saja. Jujur ini tuh sangat amat mengagetkan. Apakah ini pertanda kalau sinetron Saleha ini akan diakhiri atau akan ditamatkan? Karena memang alur ceritanya udah kemana-mana banget nih guys. Kita tuh udah banyak banget ya melihat konflik di sinetron Saleha ini. Tapi kalau pada akhirnya Saleha dibuat meninggal dunia, apakah sinetronnya bakalan tetap berjudul Saleha? Karena pemeran utamanya aja udah dienyahkan nih, atau akan digantikan posisinya dengan si Zahra. Kalian tuh ngeh gak sih di episode kemarin itu melihat kedekatan Zahra dengan Reza membuat Saleha tuh jadi mempunyai feeling yang aneh aja gitu. Apalagi dengan Zahra yang mempunyai sifat yang 11-12 lah dengan Saleha. Punya paras yang cantik, baik, berhijab, kemudian sayang sama anak. Ditambah lagi dia juga tampaknya suka nih sama Nando. Dan itu tuh dirasakan oleh Ibu Henny nih. Di episode sebelumnya kita melihat ya gimana tatapan Ibu Henny terhadap Zahra ketika Zahra ini tampak perhatian banget sama Reza dan memperhatikan Nando anaknya. Jadi Bu Henny ini merasa risih karena anaknya malah diganggu oleh perempuan lain. Ditambah lagi kan Bu Henny maunya ya Saleha doang nih yang jadi menantu dia. Tapi di saat Saleha yang terbaring di rumah sakit, kemudian melihat Zahra yang berusaha untuk menenangkan hati Reza yang takut kehilangan ibunya untuk yang kedua kalinya, ya tentu membuat Saleha tuh jadi merasa lega, merasa bahagia karena dia tuh tampaknya sudah feeling nih guys kalau umurnya tidak akan lama lagi. Dia berpikir kalau ya dia tuh nggak akan bisa untuk selama-lamanya dengan Reza. Namun di sisi lain dia merasa lega banget karena Reza ini akan ada yang menggantikan posisinya si Saleha di kehidupannya Reza, yaitu Zahra. Dan kemungkinan nanti Zahra juga akan diminta oleh Saleha untuk menjadi istri keduanya Nando.
Dan kalau nanti amit-amit dia meninggal dunia, ya setidaknya ada Zahra yang akan menggantikan dia untuk bisa menyayangi Nando, menjadi istrinya Nando yang selalu ada untuk Nando, dan ya akan menyayangi Reza juga anaknya. Jujur agak mengecewakan ya guys ya, kalau ternyata Saleha akan dibuat meninggal dunia dalam kurun waktu 6 bulan ini. Karena pastinya alur ceritanya bakalan dipercepat, dan ya mungkin saja Saleha memang akan dibuat meninggal dunia. Walaupun pada akhirnya bakalan ada sosok wanita lagi yang akan hadir di kehidupannya Nando yang menyerupai Saleha, tapi mempunyai karakter yang berbeda. Nah ini sih yang membuat kita tuh jadi bertanya-tanya, kira-kira apakah alur ceritanya akan bisa membuat kita tuh bahagia atau gimana nih? Karena kan kalau dipikir-pikir SJ ini alur ceritanya kan setiap hari tuh ada aja penderitaan, ada aja permasalahan ya guys ya. Bahkan waktu itu di saat si Azam sudah meninggal dunia, tiba-tiba muncullah sosok Dani. Kemudian nanti jika Saleha juga meninggal dunia, mungkin bakalan ada lagi nih sosok Saleha atau sosok yang menyerupai Saleha, namun dengan karakter yang berbeda nih dibuatnya. Nah jujur ini tuh membuat kita tuh jadi skeptis gak ya, apakah alur ceritanya bakalan seseru itu atau bakalan dibuat menyebalkan nih alur ceritanya. Nah kita nggak tahu nih, makanya kita akan melihat alur cerita tentang penyakit Saleha ini dulu deh, atau mungkin Saleha akan dibuat sehat kembali, atau kita nggak tahu apa yang akan terjadi nih setelah ini. Kemudian apakah menurut kalian si Bara pada akhirnya akan jujur kepada Saleha, Nando dan Pak Darmawan serta Dani, Bu Sukma dan Intan kalau Nadia itu sebenarnya adalah anak kandung dari Ibu Rianti. Tapi ternyata Bara ini berusaha untuk tetap diam nih guys. Dia nggak mau untuk jujur karena memang dia belum siap kalau orang-orang tuh tahu dia mempunyai saudara seibu, yaitu si Nadia ini. Ditambah lagi kan sikap Nadia benar-benar sangat amat kurang ajar dan jahat banget kan, sehingga dia tuh kebingungan apakah dia harus membela Nadia kakaknya ini atau tetap akan berpegang teguh terhadap kebahagiaannya Saleha dan Nando, ya untuk memberitahulah kepada semua orang kalau Nadia itu benar-benar licik dan memang harus ditangkap, harus mendapatkan hukuman atas apa yang sudah dia lakukan. Apalagi kan Bara udah tahu juga nih gimana track record dari Nadia ini. Apalagi nanti kalau Saleha juga pada akhirnya akan menceritakan kepada Bara dan Pak Darmawan siapa nih si Nadia ini yang sebenarnya, berdasarkan cerita dari Zahra. Karena Zahra kan teman lama dari Nadia ini nih guys. Dia sedikit banyak tahulah problematiknya si Nadia ini seperti apa di masa lalu. Dan yang paling bikin Saleha dan Nando tuh kaget banget ketika mereka tahu kalau ternyata Nadia ini pernah membuat mantan 2 orang bahkan mantan tunangannya meninggal dunia, seolah dibuat kecelakaan agar dia bisa menerima asuransi kecelakaan tersebut dari kedua mantan tunangannya ini. Jahat banget kan, kejam banget nih si Nadia ini. Jadi ya sebagai seorang kakak, Nando pun juga pastinya bakalan harus hati-hati banget, dan harus kalau bisa tuh ya mengingatkan si Ferdi juga, karena kalau Ferdi bertahan dengan Nadia dan masih tergila-gila kepada Nadia seperti apa yang sudah dia rasakan sekarang, ya tentunya nanti Ferdi juga nih yang bakalan kena getahnya. Ferdi yang mungkin akan dibuat seolah meninggal dunia juga, dan pada akhirnya harta-harta dari Ferdi ini akan diambil oleh Nadia semuanya. Dan itulah yang ditakutkan oleh Saleha dan Nando nih nantinya kepada Ferdi. Apalagi kan Saleha merasa ada tanggung jawab juga ya dengan pesan dari Bara waktu itu yang pesan dari Isabella yang meminta dia untuk menjaga Ferdi. Tapi kalau Ferdi pada akhirnya meninggal dunia ya buat apa? Jadi ya setelah ini ya bakalan seru juga nih guys kalau
si Nadia ini terbongkar kejahatannya, kemudian Pak Rahmat juga mengetahuinya, dan apalagi si Ferdi nih tahu kalau Nadia itu ternyata wanita problematik, wanita kejam, kemudian dia juga pernah membuat 2 tunangannya meninggal dunia dan mengambil asuransinya, kemudian dia juga pintar mengambil hati Pak Rahmat. Dan apalagi nanti kalau Pak Rahmat juga mengetahui gimana busuknya si Nadia ini, ya tentu Pak Rahmat akan malu sendiri kalau menganggap Nadia ini sama dengan Isabella. Dan pastinya nanti orang-orang tuh yang percaya dengan Nadia ini merasa sangat amat kesal, marah, dan tidak terima di saat tahu kalau Nadia itu ternyata adalah anak dari Rianti yang menghancurkan hidup mereka juga. Jadi kita lihat aja nih nanti setelah ini ya guys ya, apakah alur ceritanya akan dibuat sedemikian rupa, karena memang problemnya udah banyak dan banyak juga nih yang hampir-hampir terbongkar. Karena kan itu yang kita tunggu-tunggu ya. Dan entah kenapa Mimin yakin kalau Zahra ini nantinya nggak akan menggantikan posisinya Saleha sih di rumah tangganya Nando juga, karena mungkin saja nanti Ferdi pada akhirnya akan memilih Zahra untuk menjadi pasangan hidup dia dan akan menceraikan kedua istrinya yang sangat amat problematik itu ya, Nadia dan Gania. Kalau sekarang orang yang paling bahagia melihat Saleha ini divonis sakit kanker stadium akhir itu ya si Dita nih guys, karena dia udah ngebayangin nih gimana nanti dia akan mendapatkan harta-hartanya Saleha, kemudian dia juga akan hidup bergelimang harta seperti apa yang dia idam-idamkan selama ini. Dan tentu hal ini sangat amat tidak baik ya sebenarnya ya, karena tentunya kita juga nggak rela dong usaha Dita selama ini akan berhasil untuk mengambil harta-hartanya Saleha. Karena kan kalau dipikir-pikir Dita ini tuh belum mendapatkan hukuman nih atas apa yang sudah dia lakukan selama ini. By the way, kalian nggak sih kalau Pak Darmawan dan Ibu Sukma tuh sebenarnya udah mencium bau-bau aneh nih dengan gelagat si Nadia. Karena mereka tuh merasa melihat Nadia itu, mereka tuh teringat dengan satu orang yang sama, tapi mereka nggak mau untuk mengungkapkannya satu sama lain, karena mereka tahu, mereka itu merasa kalau melihat Nadia itu mereka rasanya tuh melihat si Rianti. Dan bener kan, si Rianti itu kan ibu kandung dari si Nadia ini, dan pastinya tentu hal ini ya kalau Bu Sukma bilang ke Pak Darmawan, takut Pak Darmawannya jadi merasa gimana. Kemudian Pak Darmawan pun juga merasa ragu kalau mau ngomong ke Bu Sukma, karena memang dia masih belum mengetahui kan kalau si Nadia ini adalah anak kandung dari Rianti. Tapi di episode kali ini kita akan melihat Pak Darmawan yang kaget saat ternyata Bara diam-diam pergi ke makamnya Ibu Rianti, menceritakan semuanya tentang Saleha dan Nadia, dan pada akhirnya terucap dari mulutnya Bara kalau dia mengatakan Nadia itu adalah anak kandung dari Ibu Rianti alias kakak kandungnya, dan dia juga bingung akan bersikap seperti apa terhadap kedua kakaknya ini sambil menangis di makamnya Ibu Rianti. Dan hal tersebut didengarkan semuanya oleh Pak Darmawan dan membuat Pak Darmawan akhirnya mengetahui kalau Nadia itu adalah anak kandung dari Ibu Rianti. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Darmawan? Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.